Itu rata-rata memang ulamanya dakwah tarekatnya dengan kajian salah satunya. Mesir tanpa Al-Azhar itu ya mungkin seperti apa? Kosongan gitu, kayak hampa padang pasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sobat TK News yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan cager bager lahir batin. Amin. Alhamdulillah hari ini studio podcast Tasawuf kehadiran seorang ustadz muda ya. Beliau ini masih kuliah di Al-Azhar. Assalamualaikum Ustadz Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semester berapa Ustadz? Sekarang semester 6 kalau di Indonesia. Semester 6. Berarti tahun ketiga. Ya, tahun ketiga. Jurusan tafsir Quran. Tafsir Quran. Oh, berarti Fakultas Usuluddin ya? Tafsir ilmu Quran. Oke. Kalau boleh tahu nih Ustadz, di awal mula bisa masuk dulu ke Al-Azhar, itu kan pasti ada ikhtiarnya lah. Soalnya kan termasuk favorit ya, universitas favorit di Indonesia, bahkan puluhan ribu ya. Puluhan ribu, 10.000 sekarang tembus. Sekarang udah 10.000. 10.000 mahasiswa Indonesia di sana. Berarti kan masuk tahun 2018. Dulu gimana ceritanya? Jadi kalau saya dulu emang terinspirasi dari kakak kelas. Oh, emang dulu lulusan mana? Kalau saya dulu memang awalnya sekolahnya setelah SD itu di Purwodadi. Oh, Purwodadi. Di pesantren salaf. Setelah itu ada kakak kelas dengar-dengar sih pengen ke Mesir gitu, pengen ke Al-Azhar. Terus saya tertarik. Setelah lulus dari Madrasah Aliyah tadi yang di Purwodadi, saya meneruskan di sekolah Aliyah di Pati di Guyangan. Di pondok pesantren tadi sanawiyah. Ya, sanawiyah yang di Purwodadi. Jadi sekarang aliyahnya di Pati. Oh, Pati. Oke. Yang dekat Rembang. Rembang Maimun situ. Itu kota santri Pati tuh. Ya, lumayan lah. Banyak pesantren tuh. Memang kalau Pati yang saya duduki situ kan memang sekolahnya fokus, ya gak fokus, memang banyak lulusannya ke Al-Azhar. Oh, banyak gitu. Lulusan pesantren dari Pati itu ke Al-Azhar. Jadi memang banyak dan memang ada pelatihan di situ gitu. Memang kita nggak hanya diurus secara administrasi dan ini tapi juga pendidikan sebelum ke Al-Azhar begitu. Oh, ada proses pendidikannya ya begitu. Dia ada nanti kita belajar soal. Oh, strategi tembus gitu. Jadi dari soal tahun-tahun sebelumnya udah latihan. Kayak inilah gitu. Kayak mau masuk ujian masuk kampus negeri lah ya. Iya, gitu. Kira-kira gitu ya. Iya, kira-kira gitu. Soalnya kan di Al-Azhar kan gratis, bener gak? Iya bener. Bener gratis? Bener gratis. Oh, waduh. Cuman kalaupun bayar ya registrasi untuk awal tahun gitu lah. Oh, itu kuliah seberapa. Kalau makan gimana makan? Biaya hidup mahalan di mana sih? Mahalan di Indonesia apa di sana? Ya mirip-mirip di Jakarta sih. Oh, nggak jauh-jauh banget ya? Jauh-jauh banget, normal. Kalau boleh tahu ininya apa mata uangnya di sana tuh? Kalau di sana pounds. Pounds Mesir. Pounds Mesir. Ya. Berapa satu pounds? Kalau 1 pound sekitar 900 rupiah kalau di sini. 900 rupiah. Ya, hampir sama lah, nggak terlalu jauh. Berarti biaya hidup ya, mirip Indonesia. Kemudian di sana gratis. Buku-buku? Kalau buku setahun dulu kita masih bayar atau istilahnya mandiri. Oh, setahun pertama. Ya, nggak normal semuanya. Oh, semuanya. Tapi setelah COVID ini sekarang kan ada yang namanya sekolah online. Jadi sekarang di Al-Azhar itu dibagi online. Kuliahnya online. Ada online, ada offline. Di 2 hari online. Oke. 2 hari offline. Dan bukunya sekarang diganti dengan PDF. Udah nggak ada buku-bukuan gitu, nggak ada. Ya sekarang udah nggak ada kitab dipegang tuh nggak ada. Kalaupun ingin punya ya harus cetak sendiri begitu. Oh gitu. Tapi bisa dibilang sebelum ada corona buku-buku pun ditanggung gitu ya? Enggak, ya tetap beli sendiri. Oh, tetap beli. Disediakan sekolah. Cuma kita beli, tapi juga biaya nggak terlalu ini kali ya? Enggak, murah lah. Murah ya? Murah. Kitab-kitab sana murah-murah kali ya? Dibanding di Indonesia ya? Lumayan. Murah. Bisa dibilang kuliah di Al-Azhar itu impian banyak lulusan pesantren lah.
Ya pasti itu. Emang kalau boleh tahu nih, Ustadz Faisal nih, dulu kenapa mau milih kuliah di Al-Azhar? Kalau saya emang gimana ya orangnya? Kalau tadi kan gara-gara terinspirasi kakak kelas. Iya. Pasti kan ada setelah dipelajari ada tujuan-tujuan tertentu nih gitu. Kalau setiap impian santri itu pasti ya tadi pengen istilahnya sekolah di tempat munculnya atau istilahnya lahirnya ulama-ulama besar gitu. Oke. Jadi kan mesti banyak kitab-kitab dari ulama Azhar yang kita kaji di pesantren gitu. Dari pesantren tuh udah sering kaji karya-karya ulama Al-Azhar. Jadi ketika mengkaji tuh pengen juga nih ke kampung halaman yang ngarang kitab. Oke, berarti itu salah satu motivasi lah. Motivasi. Gitu. Tapi kalau kalau kita di Al-Azhar nih, kemudian kan bahasa Arab pasti harus punya modal tuh. Iya. Itu tadi kan ada kursusnya tuh pelatihan. Ya, itu bayar nggak tuh? Kalau kita yang di sekolah tidak, semuanya gratis ditanggung dengan sekolah. Oh, sekolah memfasilitasi berarti. Memfasilitasi dan bagusnya lagi. Jadi di sekolah kita itu ada istilahnya utusan ulama Al-Azhar yang mengajar di sekolah. Oke. Begitu. Ada utusan Al-Azhar ngajar di pesantren. Itu nilai plusnya kita langsung bisa latihan di situ gitu. Oke. Karena karena memang dosen di sana langsung ya. Dia ngajar di pesantren. Ini pembinaannya langsung sama orang Mesir. Langsung sama orang Mesir. Alhamdulillahnya itu. Itu hasil kerjasama berarti ya, antara pesantren dengan Al-Azhar. Al-Azhar itu udah mulai sejak tahun 1090-an. Udah lama. Oh, udah lama ya. Jadi tiap tahunnya alhamdulillah. Syekhnya ganti-ganti. Ganti-ganti tiap 3 atau 5 tahun sekali. Itu bawa keluarga berarti syekhnya ya? Enggak. Kadang ada yang bawa keluarga, ada sebagian ada. Gitu. Sampai dulu tuh ada yang bawa keluarga, anaknya meninggal di sana, di Indonesia. Oh, di Indonesia. Dimakamkan di Indonesia. Jadi memang betul-betul sudah menjadi incaran. Jadi persiapannya pun sampai mendatangkan guru langsung dari sana ya kan? Begitu. Tapi dulu Ustadz Faisal masuknya lewat jalur mana tuh? Yang ke Mesir. Ke Mesir. Kita lewat jalur Kemenak. Oh, Kemenak. Itu setiap tahun buka Kemenak? Ya, setiap tahun buka. Cuman untuk per tahunnya biasanya kuotanya berkadang tambah, berkadang berkurang. Jadi nggak tentu. Ingat gak dulu berapa orang waktu pertama kali daftar tuh berapa kuotanya tuh? Seingat saya kalau dulu seluruh Indonesia sekitar hampir 10.000, 9.000 berapa begitu sekian. Itu kuota 1 tahun? Untuk 1 tahun itu 10.000? 10.000. Wow. Dibagi ke UIN-UIN yang ada di seluruh Indonesia. Oke. Itu semua gratis ya? Al-Azhar? Enggak. Bayar dulu kayaknya. 200 berapa begitu? 200 apa? 200.000. Jadi kan di Indonesia dulu kan. Oh, di Indonesia. Yang jalur Kemenak itu. Jadi ikut tes, bayar gitu ya. Nanti lu diterimanya berapa? Untuk yang diterimanya sekitar kalau tahun saya 2.000. Hampir 2.000. 1 tahun 2.000. Itu jalur Kemenak. Emang ada berapa jalur? Kalau yang sekarang ada 2 jalur. Ada Kemenak, ada yang namanya Pusiba. Kalau Kemenak yang diurusi sama Menteri Agama. Kalau yang Pusiba itu diurusi sama alumni Al-Azhar. Ikatan Alumni Al-Azhar yang di Indonesia. Berarti kalau mau yang jalur Kemenak daftar lewat Kemenak. Kita lulus nih sekolah, daftar. Itu setiap tahun buka ya? Setiap tahun buka. Berarti serentak seluruh Indonesia ya tesnya. Kalau yang Pusiba? Kalau Pusiba biasanya di daerah Jakarta juga. Kalau saya Jatiwaringin tuh. Kayaknya benar di situ. Itu berarti ikut ini juga, ada tes juga di Pusiba tuh. Ada tes dan kayaknya sebelumnya ada kursus juga, menyediakan beberapa kursus gitu. Oke. Itu yang jalur Pusiba. Iya, itu jalur Pusiba. Jalur kedutaan ada? Kedutaan juga ada. Oh, kedutaan juga ada ya? Cuman mungkin sedikit kali ya? Sedikit, kayaknya cuma 5 kalau kedutaan. Terus ada beasiswa lainnya juga dari jalur PBNU. Oh, PBNU, oke. Berarti kan Al-Azhar dia membuka keran. Ya kan, baik yang lewat Kemenak, kemudian PBNU,
kedutaan, terus jalur Pusiba. Pusiba dan lain-lain. Ini dananya dari mana Al Azhar tuh kalau boleh tahu di sana tuh? Al Azhar tuh memang zaman dahulu tuh memang mendapat banyak istilahnya warisan dari kerajaan Islam yang ada di sana. Zamannya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Itu. Memang itu banyak mendapatkan dana wakaf dari situ. Oh jadi wakafnya produktif terus produktif. Ya? Jadi duitnya itu hasil dikelola itu untuk biayai pelajar-pelajar yang bukan cuma orang Mesir tapi juga orang Indonesia. Iya. Luar biasa. Jadi sampai kita pernah dengar itu kekayaan Al-Azhar itu sepertiganya kekayaan negara Mesir. Sampai segitu besarnya. Iya. Itu kan sebenarnya artinya kan dana wakaf yang dikelola. Iya benar. Itu bisa membiayai puluhan ribu mahasiswa yang ada di Al-Azhar. Itu dari Indonesia aja 10.000. 10.000. Belum dari pasti kan orang Mesir lebih banyak. Iya. Belum dari negara-negara lain. Nah, artinya kan dana wakaf ketika dikelola itu bisa maksimal. Manfaatnya juga luar biasa. Gitu. Tinggal di Indonesia nih. Ya kan, kuliah mahal. Luar biasa, mikir UKT dan lain-lain. Karena metode pembiayaan melalui wakaf itu masih minim. Benar. Gitu. Di kita kan wakaf cuma 3M. Oh. Maka masjid madrasah. Iya enggak? Ya benar gitu. Benar. Masih mainnya di situ aja wakaf tuh. Kalau wakaf benar-benar dikelola itu bisa biayain puluhan ribu mahasiswa kan luar biasa gitu. Pasti dari instrumen yang Islam sediakan gitu loh. Ya kan ekonomi Islam gitu kan. Ya, oke. Ini Ustadz Faisal kan 3 tahun di sana nih. Berarti kan banyak pengalaman dong. Kalau bicara di podcast tasawuf, ada unsur-unsur tasawuf, tarekat nih. Saya mau tanya inilah gimana sih kehidupan ulama-ulama sufi di sana? Ya nggak jauh beda sih sama yang di Indonesia. Akan tetapi memang di Mesir sendiri atau di istilahnya lingkungan Al-Azhar itu rata-rata memang ulamanya dakwah tarekatnya dengan kajian salah satunya. Dakwah tarekat dengan kajian. Jadi memang mereka itu pengembangan intelektual di situ. Keilmuan ya. Keilmuan. Jadi istilahnya nggak hanya melulu tentang zikir, istilahnya kalau di pondok itu riyadhah dan lain-lain gitu. Enggak. Dia memang mengedepankan yang namanya ilmiah tadi. Ilmiah. Jadi majelis ilmunya hidup, membahas tentang ketasawufan, ketarekatan. Tapi majelis amalnya juga ada ya? Ada. Zikirnya. Zikir riyadhah itu tetap ada ya, sholat juga ada ya. Berarti kan pelatihan-pelatihannya ada tetap ya. Cuman dakwahnya itu lewat kajian. Artinya setiap orang bisa ikut. Bisa, semua. Semua. Selain thariqah itu pun bisa ikut gitu. Oke, jadi terbuka untuk umum. Terbuka. Oke. Ustadz Faisal sering ke majelis mana aja nih? Kalau saya biasanya sama teman-teman di majelisnya Syekh Yusri. Oh, Syekh Yusri. Di mana tuh? Itu di daerah perbukitan Muqattam sana. Itu majelisnya beliau berarti ya? Majelis beliau dengan ahbab-ahbabnya. Banyak orang Indonesia? Banyak. Indonesia, Malaysia, Thailand banyak pasti. Indonesia, Malaysia, Thailand ya? Orang sana banyak gak sih ikut-ikut aja gitu? Sedikit ya. Istilahnya rata-rata ya anak-anak yang sudah dewasa sampai yang orang tua lah. Tuh. Dia malah ketertarikannya rata-rata mah banyak dari orang luar Mesir. Orang Indonesia banyak. Orang Mesir malah sedikit ya? Sedikit. Itu pun bukan anak-anak muda ya? Enggak, ya sedikit lah, anak muda pun bisa dihitung, entah antara 4 atau 5 ke atas gitu. Orang-orang tuh banyak gak ikut ngaji gitu tuh? Lumayan juga, ya sekitar 10-an insya Allah ada. Puluhan, tapi tetap mayoritas justru dari orang luar Mesir? Orang iya, dari orang-orang luar Arab gitu malah. Itu Syekh Yusri kalau ngajar gimana tuh? Banyak orang Indonesia, banyak orang itu tuh. Pernah ngomong apa? Pernah komen apa itu? Ya istilahnya seneng lah bahasanya tuh. Jadi mereka istilahnya beliau kan memang ulama yang istilahnya ikhlas gitu. Jadi memberi ilmu, meluangkan waktunya itu tanpa istilahnya berharap timbal balik atau ucapan terima kasih gitu. Karena memang tradisi keilmuan di ulama Al-Azhar kan kuat ya. Kuat banget. Artinya ketika lulusan Al-Azhar ini sudah
jadi ulama lah, katakanlah begitu. Udah jadi ulama, mereka memang punya tradisi untuk membuat majelis gitu ya. Iya, Buat rata-rata majelis atau buat pesantren atau buat benar. apa namanya ribat atau apa zawiyah gitu ya. Berarti kalau apa namanya kalau syekh-syekh buat kajian, ini kan banyak majlis-majlisnya. Itu berebut jamaah nggak tuh? Aduh. Kalau masalah berebut kan ya enggak juga lah. Enggak ya. Ya memang kita kan saking banyaknya ya mempunyai karakter atau keinginan belajar sendiri-sendiri begitu Dan kan. setiap mas saya juga funnya beda-beda ya. Iya, fannya tetap beda-beda di situ. Ini saya ini ilmu fikih Iya, gitu ya. fikih. Gitu. Jadi kalau Ustadz Faisal di sana tuh udah bisa ini ya, udah tahu nih, udah bisa memetakan. Iya. Ini sama Syekh ini belajar fikih gitu ya. Sama Syekh belajar tauhid gitu ya. Berarti enak ya, tersedia gitu. enak. Itu free bayar atau daftar apa gimana? Kalau Registrasi? umumnya dari Al Azhar itu semuanya free. Cuman mungkin ada beberapa yang istilahnya berbayar, cuman ya nggak istilahnya nggak banyak begitu. Mungkin untuk Mayoritas free lah gitu ya. Rata-rata Jamaah free. ya. Ya kayak Indonesia gitu lah ya, buka-buka pengajian. Dan luar biasa itu. Jadi semua fan ilmu ada, mazhab 4 pun ada. Mazhab begitu. Matun ada. Nah, jadi tinggal pilih di sana. Itu masjid-masjid tuh menyediakan apa namanya? Kan kalau di Indonesia kan misalnya minggu ini tasawuf, terus minggu depannya apa namanya fikih, terus minggu depannya tauhid. Di sana kayak gimana model ininya, model majelisnya tuh? Enggak, kalau di sana kan Al Azhar kan besar tuh. Ah. Jadi di Al Azhar itu samping-sampingnya itu ada namanya ruwak. Di ruwak itu semacam tempat untuk mengadakan halakoh, untuk pengajaran keilmuan-keilmuan gitu. Kapan Jadi waktunya biasa tuh? biasanya itu dari siang sampai ba'da isya. Jadi nggak terlalu malam lah. Dari ba'da siapa ada Isya? Itu yang ngajar satu orang apa? Enggak, jadi banyak. Jadi setiap ruwak tadi diisi beberapa. Oh, ada jadwalnya berarti? Ada jadwalnya, ada tertata begitu. Jadi enggak hanya hari ini tafsir, enggak. Semuanya gitu. Intinya udah ditata, hari ini ada tafsir, ada hadis gitu. Jadi kalau kita bisa milih tafsir ya tafsir. Kalau Jadi milih orang ngaji hadis, ya sesuai hadis. selera ya. Misalnya kita mau Iya, memperdalam tafsir. Wah kita otomatis ini dong ngumpulin majelis-majelis yang iya, memang kaji tafsir. kaji tafsir. Nah, kita mau menguasai hadis atau belajar hadis. Oh kita cari gitu ya. Wah, enak juga ya gitu Enak ya. banget. Dan semua itu istilahnya apa ya? Free dan istilahnya selalu tertata waktunya begitu. Ya karena kan jadwal jelas. Jadwalnya jelas. Jadwal Gitu. Jadi kita Gitu. istilahnya untuk kehidupan sehari-hari Mas kita Syahyi itu tuh ini paham medsos gak sih? Ngerti ada nggak sih? sebagian yang apa paham. apa punya timnya? Mereka yang ngatur jadwal, ngatur ini udah ada timnya masing-masing ya? Nah benar kalau itu ada. Udah ada timnya. Maksudnya ada. ketika kita mau tahu nih, masjid ini ada kajian apa aja nih. Kita tinggal cari aja gitu ya. Ya benar. Gitu. Itu didokumentasikan gak tuh? Ya di Rata-rata sudah di-upload ke ini ya, ke Facebook, Facebook atau YouTube gitu. Ada. Berarti udah canggih ya. Udah canggih, jadi memang mengikuti zamannya. Itu zaman lah ya. Jadi sebenarnya kajian-kajian tuh udah ramai penuh gitu ya. Iya. Tinggal yang belajar aja nih. Iya benar. Tapi menarik juga tadi kenapa orang Mesir sedikit malah ngaji di sana. Entah ya, jadi memang kita juga bingung gitu. Jadi kalaupun Mesir tanpa Al Azhar itu ya mungkin seperti apa? Kosongan gitu, kayak hampa padangan pasir. Terus mungkin kita hanya melihat piramid, terus tempel-tempel peninggalan Firaun, hanya itu saja gitu. Kalau nggak ada majlis-majlis ilmu ya, kalau nggak ada masyayikh ya, Iya. nggak ada, iya, oke. Iya gitu. Memang Al Azhar itu istilahnya apa ya? Sebuah istilahnya hadiah lah buat orang-orang Mesir aslinya gitu. Cuman ya nggak tahu masalah hidayah kan emang ya siapa yang tahu gitu. Iya. Tapi kalau apa namanya kuliah nih, kita bicara kuliah, mahasiswa Al Azhar yang orang asli Mesir tuh rajin-rajin nggak sih? Ya normal sih, sama-sama kayak yang Maksudnya, lain. nggak tahu nih normal di sini nih normal versi siapa nih kan orang Indonesia ya apa gimana nih maksudnya sama orang kita ada lebih rajin mana sama orang kita Ya ambil sama sih, sama. sama Nama. lebih pintar mana orang sana sama orang kita Ya kalau kita yang lihat kualitas keilmuannya tetap lebih rajin orang Indonesia, lebih pintar orang Indonesia. lebih pintar orang Indonesia ya Kalaupun orang-orang Mesir sendiri tuh kadang kelasnya dibedakan. Memang ada kelas untuk kelas untuk mahasiswa khusus orang Mesir
Memang kadang juga di beberapa ujian itu memang beda, soal ujiannya berbeda. Jadi untuk orang Mesir mungkin tingkatannya lebih tinggi, mungkin karena bahasanya gitu. Orang Indonesia juga berbeda gitu. Oh gitu, karena orang asing lah, Orang asing. dianggapnya orang asing gitu ya. Orang asing Nabi biasanya lah. Oke, menarik. Jadi waktu waktu kita lihat itu kan Mesir itu tahun 900-an kalau nggak salah berdiri itu udah 1000 tahun lebih lah. Iya. 1081 kalau nggak salah itu ya. Benar nggak? Benar. Ya, ini kan sanatnya luar biasa. Artinya sanatnya bukan lagi sanat orang per orang, sanat kelembagaan ya kan? Iya, kelembagaan. Oke. Nyambung semua itu. Nyambung semua. Ustaz Faisal di sana sering ziarah ke makam siapa? Kalau kita biasanya ke Imam Syafi'i gitu. Oh, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Emang ya jaraknya nggak terlalu jauh dari. Itu banyak kan sih yang jarak orang sana tuh? Sarkup gitu. Wah banyak tuh. Kuburiun. Kalaupun nanti diadain langsung ada pengumuman nanti ziarah beberapa makam itu ulama. Ada jadwalnya nggak sih maksudnya? Enggak. Bebas. Jadi, ya? memang biasanya yang ngadain itu organisasi. Itu perorganisasian, entah itu alma mater ataupun afiliatif gitu. Bayar nggak ziarah gitu tuh? Kalau yang daerah istilahnya Kairo sendiri tuh kalau yang dekat-dekat enggak, jadi enggak bayar. Jadi mungkin cukup menyediakan saku untuk bayar kendaraan sendiri. Oh, transport aja ya? Transport saja. Iya, pada hakikatnya kalau mau ziarah free gitu ya? Free begitu. Itu waktunya bebas? Apa ada waktu-waktu tertentu? Kayak Imam Syafi'i itu makamnya? Oh, kalau Imam Syafi'i biasanya hari Jumat. Dibukanya? Enggak. Kalau sekarang memang gara-gara corona itu memang nggak dibuka ke makamnya enggak. Jadi kita emang dari luar. Dari luar ya. Cuman kan dari ulama-ulama sendiri itu memang dulu pernah ada seorang ulama yang istilahnya punya cerita gitu. Jadi dulu ada orang Mesir yang udah tua. Kenapa tuh? Jadi awalnya orang Mesir tadi sering setiap tahunnya ke ziarah ke makam Nabi. Biasanya istilahnya ke Mekah haji begitu. Oh, pergi haji. Akan tapi waktu tuanya kan udah tidak mampu begitu. Terus mengadu kepada Syekh kalau istilahnya saya udah nggak mampu gitu. Terus bagaimana istilahnya untuk mengobati rasa rindu itu untuk bertemu istilahnya bisa mendekatkan diri kepada Nabi melalui tadi ziarah ke makamnya gitu. Setelah itu Syekh berkata kalau kamu istilahnya pengen istilahnya tetap kebiasaanmu itu berlanjut. Nanti setiap sore ba'da asar hari Jumat kamu ke makamnya Imam Syafi'i. Karena Nabi itu tadi dia turun dan menetap di atas kubahnya makam Imam Syafi'i. Berarti banyak yang ziarah ke makam Imam Syafi'i? Iya banyak, dari luar Kairo pun banyak yang situ. Masya Allah. Ini kalau nggak salah belum lama habis direnov ya? Iya, itu katanya kakak kelas itu udah hampir 5 tahun lah sebelum saya sampai ke sana udah direnov. Udah direnov ya? Dan waktu jadi dibuka kurang lebih 1 minggu, ada corona, tutup lagi. Sampai sekarang masih tutup nih? Masih tutup sekarang. Emang belum normal. Selain ke makam Imam Syafi'i kemana lagi tuh? Biasanya kita ke makamnya Imam Syarqawi. Imam Syarqawi siapa beliau tuh? Beliau salah satu Syekhul Azhar zaman dahulu. Kitabnya memang banyak menyebar di Nusantara yang dikaji sama pondok-pondok pesantren. Kitab apa tuh? Biasanya tentang fikih dulu. Fikih ya, Imam Syarqawi. Berarti Syekhul Azhar ya masuknya ya? Ya, beliau masuk Azhar. Terus siapa lagi? Imam Al-Baijuri. Oh, Al-Baijuri. Terus siapa lagi tuh? Terus ada makam siapa lagi di sana? Lagi ada Imam Lais. Oh, Al-Lais. Imam Lais kalau dulu tuh juga istilahnya kalaupun muridnya mengembangkan atau istilah melestarikan keilmuannya itu juga bisa dianggap imam mazhab kelima. Cuman nggak lestari ya. Cuman muridnya nggak melanjutkan keilmuan itu gitu, Imam Lais. Iya. Terus ada di sana makamnya Amr bin As, ada Uqbah bin Amr juga ada. Banyak. Makam Nabi siapa aja di sana? Kalau Nabi ada satu di Alexandria. Di Iskandaria. Pernah ke sana? Alhamdulillah udah pernah sekitar 2 kali lah. Nabi siapa di sana? Nabi Daniel. Nabi Daniel. Iya. Tuh beliau di sana. Berarti tempat-tempat ziarah di sana ramai. Kayak di kita nggak sih banyak yang tukang minta-minta biasanya tempat ziarah di sana tuh?
Ya kalaupun yang pemakaman istilahnya ulama besar atau yang berpengaruh biasanya ada. Oh biasanya ada ya? Tapi nggak seramai di Nggak Indonesia. seramai. Sedikit lah. Sedikit ya. Iya. Tapi bisa dibilang orang sono seneng ziarah lah ya. Senang Ya, ziarah. ziarah. Makamnya pun selalu dipugar lah, direnovasi. Di istilahnya bagus lah gitu. Siapa lagi Ustaz? Ada nggak makam Syekh? Syekh ada lagi namanya Syekh Syarqawi. Syekh Syarawi udah tadi. Udah. Syekh Syarawi Oh Syekh Syarawi. yang ulama kontemporer. Iya Syekh Mutawali. Ya, Mutawalla Syarawi. Syarawi. Itu agak jauh dari, Jauh ya? dari Kairo. Siapa lagi Ustaz? Terus ada lagi ya Imam Abu Abbas Al-Mursi. Itu juga di Iskandaria, di Alex. Dari Alex ya. Terus ada Imam Busiri, Imam Busiri. Burdah. Ya Burdah. Itu juga depannya tadi Syekh apa namanya? Itu jadi agenda ini ya, agenda mahasiswa ya khusus ya kalau jarak-jarak gitu ya. Nah, biasanya itu dilakukan sebelum dan sesudah ujian. Sebelum dan sesudah. Oh. Pasti ramai Minta itu. doa biar lulus ini. Itu pasti itu. Karena kan apa namanya makam-makam masyayikh itu kan mustajab buat doa. Jadi, supaya ujiannya lulus. Dan yang, Jadi sebelum ujian sama setelah ujian ini ya jarak karena waktu libur juga kali ya. ya. Oke. Dan lupa satu lagi. Siapa tuh? Makamnya Imam Hussein Oh, kamu bin Ali. Masya Allah. Di mana ya Ustaz? Itu di Darosah dekat perkuliahan. Ramai nggak di sana tuh? Ramai, setiap hari pasti ramai. Setiap hari ramai ya. Nah, depan Masjid Al Azhar situlah kompleks itu. Itu masyayikh sering ziarah juga nggak sih? Rata-rata masyayikh Malam Thariqah. masyayikh Thariqah ya. Thariqah. Jadi di sana itu setiap ba'da Jumat itu juga banyak Thariqah yang membuat halakoh di Masjid Sayyidina Husain itu. Ramai sangat. Ramai banget ya. Iya. Di Mesir tuh ada perkumpulan ini nggak sih? Thariqah nggak sih? Kalau Thariqah banyak tadi. Thariqah kan banyak nih. Maksudnya ada perkumpulannya nggak? Perkumpulannya ada ya tadi. Kalau yang perkumpulan secara organisasi ya kayak Belum ada ya organisasi. Nih misalnya tarekat ini nih, ada wadahnya lah untuk silaturahim gitu. kalau itu belum ada. Belum ada ya. Berarti masing-masing Masing-masing pertorikohan. Ada toriko apa aja Zat, yang Ustaz tahu? Kalau dari kalangan ulama Azhar ya ada yang namanya torikoh Naksabadi, Naksabandiyah. Terus Kholwatiyah, terus Syadiliyah. Kan ada makamnya juga Imam Ya, Syadili. Imam Syadili di sana ya, di Mesir Luxor. juga ya. Syadili, terus apa lagi? Kholwatiyah, terus Jailaniyah. Jailaniyah juga banyak ya. Dan ada lagi yang di Jailaniyah tuh Syekh Abdul Qadir bukan? Beda lagi? beda lagi kayaknya. Cuman emang nisbatnya nama Jailani. Jailani yang diambilnya bukan Qadirnya. Oke. Tuh. Terus ada lagi yang Thariqah dari Indonesia. Apa ya? Thariqah Qadiriyah. Naksabandiyah. Alhamdulillah. Dan apa namanya sudah ratusan ya mahasiswa Al Azhar sana ya. Iya, dari 3 keping. 3 orang 3 keping. Emangnya koin. Ya Allah, dari 3 pengamal menjadi beratus-ratus pengamal. Alhamdulillah. Ini apa nama Ustadz Faisal kan pengurus juga kan? Alhamdulillah lah. Ngalamin dong dinamika dari awal sampai sekarang ya. Kalau saya apa ya? Lumayan lah. Kalau dari nol belum. Saya istilahnya periode kedua. Setelah 5 orang, saya ke-6 atau ke-7-nya. Dan itu pun saya belum mengenal betul apa itu TKN. Sampai kan dulu kan awalnya memang dari teman-teman yang istilahnya membuat perkumpulan tadi, membuat grup WhatsApp gitu. Cuman belum mengatasnamakan TKN. Ya, hanya grup tasawuf gitu. Oke. Disebarkan. Di sana kan Majlis TKN tuh bukan cuman ngadain kegiatan, tapi bukan cuman ikhwan akhwat TKN kan yang datang, tapi juga mahasiswa bahkan yang belum bertarekat juga. Ya. Buka pintu kita lebar-lebar gitu tuh. Dan sering juga kalau diperhatiin di medsosnya nih TKN Mesir sering ngundang masyayikh tuh. Iya kan? Itu gimana ceritanya tuh? Kalau dulu memang pertama itu memang itu kan bagian atau memang istilahnya kinerjanya bagian ilmiah amaliyah. Kawan-kawan pengurus yang
di tempat itu. Soalnya kalau amaliyah khusus ikhwan. Ikhwan. Tapi kalau ilmiah ini bisa masuk ke berbagai ini ya. Artinya dari berbagai tarekat bisa ikut. Bahkan mereka yang belum bertarekat pun bisa ikut. Inilah fleksibilitas metode dakwah lewat kajian. Makanya tadi kata Ustaz kan masyaikh tarekat itu metode dakwahnya lewat kajian. Mungkin itu salah satu maksudnya. Ya. Kalau yang di TKN sekarang yang berjalan itu kajian kitabnya Syekh Abdul Qadir. Apa tuh kitabnya? Kitabnya yang dikaji oleh Syekh Khaldun itu Fathur Rabbani. Oh, Fathur Rabbani. Di Syekh Khaldun itu malah ulama asli Baghdad. Tinggal di sana apa? Ya, jadi beliau tinggal bersama Syekh Yusri tadi. Oh, tinggal bersama Syekh Yusri. Jadi memang sebelumnya dulu itu beliau kan di Baghdad. Jadi torikohnya Naksabadi. Setelah itu mendapat wasiat dari gurunya untuk istilahnya menemui Syekh Yusri. Nah, beberapa lama setelah beliau ngomong itu gurunya meninggal. Oh. Setelah itu Syekh Khaldun ke Mesir, cerita istilahnya apa yang dikatakan gurunya, itu diterima. Dan sekarang difasilitasi, dikasih rumah di kompleks Yusri situ. Cuma Syekh Yusri ya. Masya Allah. Masih muda kalau nggak salah Syekh Khaldun. Masih muda. Pasti muda banget lah. Umur berapa? Mungkin awal-awal 40 tahun lah beliau. Dari tarekat apa tuh Syekh Khaldun? Naksabandiyah. Naksabandiyah. Asli. Artinya menunjukkan bahwasanya yang ngajar di TKN pun itu lintas tarekat. Nggak mesti orang TKN juga kan? Syekh Yusri juga di sana ngisi juga. Artinya TKN itu tarekat yang sangat terbuka. Dan kalau boleh tahu nih Ustaz Faisal nih. Kan banyak mahasiswa tuh yang hadir, baik itu acara kajian bareng masyayikh, kan juga ada kajian yang bareng pengurus TKN Mesir kan tuh kalau nggak salah, ngaji fikih kalau nggak salah. Ngaji fikih, ada. Terus juga ngaji mawaris juga tuh. Iya, ada mawaris. Bareng sama Syekh Hisam Kamil. Syekh Hisam Kamil. Kan banyak tuh kajian. Ya. Itu mahasiswa tuh non TKN ada, maksudnya yang belum ikhwan banyak ya? Banyak banget yang belum ikhwan. Banyak ya. Mereka sering ini nggak sih? Masih sering tanya-tanya nggak sih tentang TKN? Tetap sering lah. Gitu. Jadi memang mereka pertama ya tadi kita istilahnya dakwahnya melalui tadi kajian. Jadi biar nggak orang TKN saja yang ke TKN. Jadi orang-orang yang di luar TKN biar tahu gitu. Jadi istilahnya ada sebuah rumah gitu yang membuat kajian yang tadi yang istilahnya pengamal torikoh gitu. Emang di sana mahasiswa Indonesia yang buat kajian, maksudnya dari yang pengamal torikoh di sana ada nggak? Mahasiswa Indonesia tinggal di sana, pengamal torikoh buat kajian gitu ada nggak selain TKN? Belum ada. Oke, berarti salah satu pionir ya. Maksudnya mahasiswa Al-Azhar asli Indonesia. Yang pengamal toriko, yang buat kajian-kajian tuh baru TKN Mesir. Iya benar. Alhamdulillah. Sampai dulu pernah dapat tawaran untuk gabung dengan Jatman. Jatman mana tuh? Jatman di Mesir. Oh ada di Mesir ada Jatman ya? Iya ada. Cuman sekarang memang lagi vakum karena nggak ada yang mengurus. Alhamdulillah. Artinya LDTKN Mesir bisa tetap istiqomah, ada regenerasi. Kan itu yang penting. Karena kan nggak selamanya Ustaz Faisal di sono. Iya benar. Bener gak? Kecuali menikah sama orang sono. Waduh. Artinya kan harus ada regenerasi terus, kaderisasi terus ya kan. Yang sekarang masuk terus ya. Jadi mudah-mudahan nih bisa bisa berlangsung terus. TKN Mesir bisa mewarnai lah. Di antara torikoh-torikoh yang sudah ada di Mesir gitu. Kalau boleh tahu nih, sepengamatan Ustaz Faisal, apa karakteristik TKN di Mesir gitu ya, yang dikembangkan oleh pengurus LDTKN Mesir dengan karakteristik tarekat-tarekat yang ada di sana? Ya kalau di TKN Mesir sendiri itu apa ya bahasanya? Kita itu nggak kaku begitu emang. Kakunya gimana? Jadi kan memang ada beberapa istilahnya torikoh yang istilahnya selain torikoh tersebut nggak boleh ikut. Oh ada yang torikoh kayak gitu ya? Jadi eksklusif berarti ya? Eksklusif. Memang kalau kita TKN sendiri itu memang terbuka lah.
Inklusif ya. inklusif. Memang kita istilahnya ya nggak menutup diri gitu. Selain istilahnya dari kita boleh ikut gitu. Istilah tabarukan lah. Tabarukan. Karena memang karakteristik yang lain untuk thariqah yang lain memang ya juga sama gitu, terbuka gitu. Jadi rata-rata yang lain juga terbuka gitu ya. Terbuka juga. Cuma hanya beberapa yang eksklusif tadi. Hanya beberapa ya, sebagian kecil lah gitu, kira-kira gitu ya. Oke. Ada rencana nggak mau mendatangkan masyayikh lainnya ke Pendidikan Mesir? Tetap ya? Tetap ada. Itu udah istilahnya udah terbuka pintunya. Udah tinggal lanjutin aja. Gitu. Bener. Jangan hanya istilahnya seneng-senengan gitu. Udah sekali udah gitu. Enggak. Ya, mudah-mudahan nanti setiap event atau hari besar Islam bisa terus menghadirkan. Kan kita tabaruk ya dengan para ulama, masyayikh, orang sufi. Apalagi kan di antara cirinya Azhari kan. Apa Ustaz cirinya Azhari itu? Pertama ada beberapa sih. Ada berapa Ustaz? Mungkin ada 4. Ada 4 ya? Iya, mungkin ada 4. Yang pertama tadi akidahnya harus Asy'ari. Okay. Terus mengikuti antara 4 mazhab tadi. Bermazhab fikih berarti ya. Terus cara beribadahnya mengikuti manhaj sufi. Cara beribadahnya mengikuti manhaj sufi. Ya dzikir gitu juga. Yeah. Terus istilahnya kehidupannya mengikuti sunnah Nabi. Kehidupannya mengikuti sunnah Nabi. Dan dengan mendakwahkannya tadi harus dengan ikhlas. Mendakwahkannya dengan ikhlas. Wah, ini yang tidak mudah ya. Dan istilahnya mengarahkan kita untuk mahabbah kepada Rasul. Mahabbah kepada Rasul. Itu Al-Azhar. Itu ciri Azhari. Mudah-mudahan nih banyak anak-anak ikhwan juga yang mengirimkan anak-anaknya ke Al-Azhar. Ya bener lah. Enggak usah khawatir gitu. Enggak usah khawatir ya. Insya Allah selalu berjalan dengan baik. Masya Allah. Apalagi masyayikhnya juga nggak usah diragukan sanatnya. Aman lah. Aman, Insya Allah. Semuanya Sunni tulen. Bisa dibilang salah satu benteng ini ya. Maksudnya benteng peradaban Islam sekarang ya. Ahlussunnah banget. Ahlussunnah wal Jamaah betul. Di Al-Azhar itu kan banyak banyak mahasiswi juga. Ya kan. Nah, ada nggak program-program khusus mahasiswi itu di TKN Mesir itu? Kalau mahasiswi apa programnya? Ya memang kita pelatihannya biasa lah. Memang masih mengikuti sama yang kayak Ikhwan. Oh berarti masih belum ada kekhususan ya? Kekhususan belum ada. Masih general ya? Mahasiswa sama mahasiswi. Oke. Mungkin nanti ke depan lah ada khusus. Ustadzah. Calon Ibu Bella itu. Calon Ibu Bella. Ya, mudah-mudahan nanti Ustadz Faisal kalau udah balik ke Indonesia bisa hikmah di TKN, bisa mengabdi di Demak, mengembangkan TKN, ya kan? Bisa berhikmah dimanapun. Yang penting kita senantiasa bersama guru kita, Penggaris Agung Kiai Haji Ahmad Sohibul Fatahul Arifin. Ada pesan nggak nih Ustadz Faisal buat teman-teman nih? Mungkin teman-teman di Al-Azhar atau teman-teman di Indonesia? Aduh, saya juga pantasnya dipesenin ini. Ya intinya semangat berkhidmat, begitu ikhlas dan jangan ragu. Itu. Nah, mic-nya. Ya ini tadi intinya pesennya tadi semangat berkhidmat, jangan ragu tentang istilahnya dalam berkhidmat gitu. Istilah kalau kita udah khidmat ya udah sekalian ikhlas, setia dan gak neko-neko. Udah ngikut aja gitu. Mudah-mudahan lancar kuliahnya saat. Amin. Mudah-mudahan juga cepat lulus. Nanti S2 aja di sana sampai S3 baru balik lah. Insyaallah. Tapi inginnya pengen ke Yaman gitu. Oh ke Yaman? Nanti S2 nya di Yaman ya? Enggak tahu kalau ada enggak gitu. Kalau enggak ada ikut ngaji aja di Yaman. Biasanya suka ada saat ada daurah-daurah gitu tuh. Tetap ada. Ya kita nyambung sanad juga ya, nyambung sanad ilmuwan ya, Masya Allah. Emang harus anak-anak muda harus banyak kayak gitu Sat. Iya, mumpung muda. Kalau udah tua, udah punya anak, udah punya cucu, waduh, banyak yang dipikirin Sat. Iya, tiketnya juga double. Mudah-mudahan TKN Mesir bisa terus berjaya. Amin. Kaderisasi terus berjalan.
dan ikhwan akhwat di sana bisa istiqomah. Oke, siap. Oke, makasih Ustadz Faisal. Ya, sama-sama. Nanti kita jumpa lagi, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di Mesir lah, kita bikin podcast tasawuf. Mantap lah. Di belakang piramid lah. Wah, Aduh. Oke, Sobat TK News, makasih nih sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast tasawuf. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan cager bager lahir batin. Amin. Dukung terus channel TK News dan terima kasih yang sudah mendukung channel kami, sudah nonton, mendengarkan, share dan semua kegiatan positif yang bisa terinspirasi dari podcast tasawuf. Terima kasih sekali lagi. Jumpa lagi Sabtu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.